Sebelum kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan, mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan Allah, sebagai jemaat-Mu kami telah siap untuk membaca dan merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman ini ia akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami yang ada di tempat ini telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan terambil dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8, yang menjadi perenungan bersama kita sebagai warga Benin di sepanjang minggu yang berjalan ini. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dibawa perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menginjak Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Paskah saudara-saudara. Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkan, percayalah. Nah, hari ini tentu sebagai orang percaya kita bersyukur, bersukacita oleh karena berkat dan perkenanan Tuhan, sehingga kita boleh merayakan hari Paskah di tahun 2023. Nah, Paskah yang kita rayakan adalah peristiwa terbesar yang mengubah dunia. Paskah menjadi momentum untuk menghayati perbuatan besar Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Sebab kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa." Jadi Tuhan bersyukur sebagai persekutuan jemaat yang boleh hadir di malam hari ini, karena Tuhan masih menganugerahkan kesempatan untuk boleh menikmati kesempatan menjalani kehidupan. Kita masih boleh berkarya, menikmati akan setiap berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan
Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengunjungi makam atau kubur merupakan hal yang biasa. Ya, karena hal ini telah diwariskan oleh orang tua kita dahulu. Dan ini juga telah menjadi tradisi kita di daerah Sulawesi Utara. Ketika orang pergi ke kubur bukan berarti orang mau pergi menyembah pada orang yang somati. Bukan berarti orang mau bawa makanan minuman untuk disajikan di kubur. Tetapi lebih daripada itu, ketika orang mengunjungi makam atau kubur, nah ini merupakan bagian penghormatan kita kepada orang-orang yang telah mendahului. Ya, misalnya orang pe oma, orang pe opa, orang pe kakak, orang pe adik ataupun orang pe saudara. Ketika ada di tempat itu, orang pun diingatkan untuk terus mengingat teladan-teladan yang telah dilakukan oleh mereka semasa menjalani kehidupan. Nah, hal ini juga yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Nah, kalau orang memperhatikan bacaan firman Tuhan di saat ini, dikatakan bahwa para perempuan ini dorang membeli rempah-rempah untuk dibawa ke kubur meminyaki Yesus. Nah, ini juga merupakan bagian penghormatan dan kasih mereka kepada Yesus. Dan perlu juga kita ketahui bahwa manfaat dari rempah-rempah ini adalah untuk mengurangi bau busuk dari mayat dan mengawetkan. Nah, di dalam ayat kedua dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya, ketika mereka sedang berada dalam perjalanan untuk menuju ke kubur Yesus, mereka pun tersadar bahwa di depan kubur Yesus itu ada sebuah batu yang sangat besar. Ada yang pernah lihat itu batu di muka kubur Yesus? Ada? Secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau pendeta lihat, cuma dasar di Google, ya memang DP batu besar. Ya, cuma besar begini, tapi memang besar. Makanya orang bertanya-tanya, kira-kira siapa yang mau bantu pada orang untuk menggulingkan batu yang besar itu? Ya, sedangkan pendeta badan besar begini tetap nyandak dapat mau kasih guling itu batu yang besar. Ya, apalagi itu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Paling dorang pe badan kecil-kecil, alus-alus. Yang mulia tuh dia ke Peosus sampai badan besar-besar yang ada di muka. Pokoknya sampai badan kecil-kecil. Nah, sama dengan itu James, ya pastinya tidak bisa mau kasih guling batu yang besar itu. Ya, akan tetapi saudara-saudara, sekalipun mereka ada dalam rintangan, sekalipun orang belum ada solusi bagaimana orang mau kasih guling batu yang besar itu, tetapi dengan semangat kebersamaan yang ada, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke kubur Yesus. Nah, menarik untuk kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, dikatakan bahwa dari jarak yang semakin dekat dengan kubur Yesus, dorang melihat bahwa tuh batu sudah tidak ada. Tuh batu yang besar sudah terguling. Dan betapa terkejutnya mereka, betapa kagetnya mereka ketika dorang lihat juga tuh mayat Yesus sudah tidak ada. Ya, ketakutan mereka beralasan, saudara-saudara, karena pada zaman itu belum pernah terjadi orang yang somati kong bangkit ulang. Makanya dorang kaget, dorang bingung. Ketika dorang ada di tempat itu, mereka hanya berjumpa dengan seorang muda yang berjubah putih. Dia mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan karena itu mereka harus menyampaikan berita itu kepada Petrus dan murid-murid. Akan tetapi karena dorang saking dorang kaget, dorang terkejut,
sehingga dorang lari keluar. Dorang terdiam sejenak menyaksikan apa yang mereka alami pada waktu itu. Akan tetapi pada akhirnya dorang pun pergi menyampaikan kepada Petrus dan murid-murid berita sukacita apa yang disampaikan oleh seorang muda yang berjubah putih. Dan murid-murid pun menyampaikan berita sukacita ini kepada orang banyak. Nah, melalui bagian firman Tuhan di saat ini, kita pun belajar bagaimana meresponi kebangkitan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, jangan takut. Kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah hal yang menakutkan. Kebangkitan Yesus justru memperteguh dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, pergi beritakan. Jadi berita sukacita ini, berita tentang kebangkitan Yesus, jangan orang cuma simpan sendiri, tetapi orang harus ceritakan kepada orang banyak, agar supaya semakin banyak orang yang mau percaya dan mau datang kepada Tuhan. Ya, belajar dari perempuan-perempuan yang ada dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Sekalipun orang pada saat itu diliputi dengan rasa takut, khawatir, dan bingung, akan tetapi mereka berani untuk memberitakan kabar sukacita. Tentu ini menjadi juga motivasi bagi orang sebagai orang percaya yang hidup di masa ini. Berbahagialah kita sebagai kaum perempuan, karena perempuan adalah saksi dan pemberita pertama kebangkitan Yesus. Kalau saya baca dalam satu buku, di sana dikatakan bahwa perempuan pada masa hidup Yesus merupakan orang yang terpinggirkan. Jadi dari status dan kedudukan, ya, perempuan ini nyata dianggap. Karena itu kaum laki-laki lebih dihormati daripada kaum perempuan. Akan tetapi menjadi catatan penting bagi orang ketika orang menyaksikan firman Tuhan di saat ini bahwa dalam perjalanan hidup Yesus ternyata perempuan memiliki peran yang sangat penting dan sangat berharga. Ya, kalau mungkin di zaman dulu orang sebagai perempuan yang tidak diberikan kesempatan untuk berkarya, ya cuma laki-laki yang boleh jadi pemimpin, apakah itu di persekutuan jemaat atau juga di tengah-tengah masyarakat yang ada. Tetapi sekarang berbeda. Sebagai perempuan, orang diberikan kebebasan. Bahkan presiden pernah ada seorang perempuan. Bahkan juga kalau orang melihat, ya contohnya di mahasiswa UKIP, yang paling banyak siapa? Perempuan atau laki-laki? Ya, paling banyak perempuan, 70% atau 80%. Sebagian besar dari mereka yang merupakan calon-calon pendeta, ya dorong adalah kaum perempuan. Karena itu, jika ada di antara kita perempuan-perempuan yang masih, ya suami-suami jadi suka, ya orang juga mesti bijaksana dan para suami juga harus bertobat. Ya, tetapi saya percaya kalau di jemaat Gemim Sion Madini Pure, tidak ada laki-laki yang ringan tangan. Ya, kalau di tempat-tempat yang lain pernah dalam pengembalaan, ya ini istri dia bilang, aduh pendeta, kita semua tidak tahan, kita semua bercerai atau kita semua kasih tinggal pada dia. Ya Pak, aduh dia ringan tangan. Kalau kata tuh lain-lain dia boleh mau tolerir, tetapi kalau yang ringan tangan itu dia kata menyerah. Nah, akhirnya terjadi perpisahan dan yang menjadi korban adalah anak-anak. Karena itu belajar dari pengalaman yang ada, ya, sebagai pasangan suami istri, ya orang kata mesti saling menghargai, saling menghormati. Nyata kata cuma tuh perempuan, tetapi ada juga nyata cuma laki-laki, tetapi ada juga perempuan yang berbanding terbalik. Ada juga tuh perempuan dia jadi suka dari suami. Ya,
Ya, jadi masing-masing pasangan mesti membangun hubungan komunikasi yang baik. Kalau ada yang orangnya tidak senang atau pasangan, misalnya kalau pasangan kasar, ya marilah orang berbicara dari hati ke hati. Karena kalau juga orang cuma egois, orang oh yang mana itu nanti jauh satu kali kasih tinggal paman habis. Ya tentu ini juga yang akan menyelesaikan masalah. Jadi orang harus bijaksana. Sebagai pasangan suami istri, orang harus saling mengingatkan, orang harus saling menguatkan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan di saat ini, ya orang diajak agar supaya mampu memberitakan kabar baik, dimulai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Ya, orang sebagai istri memberitakan kabar sukacita kepada orang suami. Atau juga sebaliknya suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan pasangan. Kita rajin sekali beribadah, bahkan juga melayani anggota jemaat, tetapi sayang kita pasangan malas beribadah atau tidak menopang kita pelayanan. Ya karena banyak kali terjadi hal-hal seperti itu. Karena kata suaminya tidak tahan, akhirnya dia bilang, biar Jo kita semua mengundurkan diri dari pelayanan ini. Karena kita juga nih mau memberikan teladan yang tidak bagus kepada jemaat yang kita layani. Jadi masing-masing orang sebagai pribadi-pribadi yang ada, ya harus terus memperbaharui diri. Kebangkitan Yesus menghadirkan banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Yesus sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Sekalipun dalam kehidupan yang dijalani, orang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan tantangan kehidupan, jangan orang pernah merasa takut, cemas, dan khawatir. Ya, sebagaimana firman Tuhan di saat ini, ya kalau ini perempuan, dorang so putus asa ketika dorang ada tantangan mau kasih guling batu yang besar itu, kalau dorang yang tidak pergi, ya tentu dorang yang akan menyaksikan akan hal yang begitu luar biasa yang dinyatakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan umat kepunyaannya. Karena itu kalau ada pergumulan, orang jangan langsung putus asa, orang jangan langsung menyerah dengan setiap keadaan yang ada. Zaman boleh berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap menyatakan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terus memampukan kita sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa memaknai waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Beritakanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika orang memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik, ya pasti semua akan diperhitungkan. Karena Alkitab mencatat, ya orang jangan segan-segan untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena ketika orang bekerja dengan Tuhan, orang jerih payah nyanda akan menjadi sia-sia. Karena itu percayakanlah kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Amos 5 ayat 6a mengatakan,